Pun Umayyah berkata, apakah kamu bersedia mati dalam keadaan seperti ini, ataukah kamu mau terus hidup dengan syarat kamu tinggalkan agama Islam? Walaupun Bilal radhiyallahu anhu disiksa seperti itu, namun ia berkata, Ahad, Ahad. Maksudnya Allah Maha Esa. Pada malam harinya Bilal radhiyallahu anhu diikat dengan rantai, kemudian dicambuk terus menerus hingga badannya luka-luka. Pada siang harinya ia dibaringkan kembali di atas padang pasir yang panas. Tuannya berharap Bilal radhiyallahu anhu akan mati dalam keadaan seperti itu. Orang kafir yang menyiksa Bilal radhiyallahu anhu silih berganti. Suatu kali Abu Jahal, terkadang Umayyah bin Khalaf, bahkan orang lain pun turut menyiksanya. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyiksa Bilal radhiyallahu anhu dengan siksaan yang lebih berat lagi. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat penderitaan Bilal radhiyallahu anhu, ia segera membebaskannya. Hikmah, orang Arab jahiliyah ketika itu menyembah berhala. Karena itulah Islam mengajarkan ketauhidan untuk mengubah keyakinan mereka, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan Bilal radhiyallahu anhu mengucapkan Ahad, Ahad, karena keimanannya yang begitu kuat. Sekarang, seberapa besar keimanan dan kecintaan kita kepada Allah? Kecintaan inilah yang menyebabkan Bilal radhiyallahu anhu rela disiksa demi mempertahankan agamanya. Walaupun orang-orang kafir di Makkah terus menyiksanya, namun ia tetap mengucapkan Ahad, Ahad. Inilah contoh kehidupan yang pernah dialaminya. Sebelum Rasulullah SAW wafat, ia bertugas sebagai juru azan di Masjid Nabi. Setelah Rasulullah SAW wafat, pada mulanya ia tetap tinggal di Madinah Thayyibah. Tetapi karena tidak kuat menahan kesedihan setiap kali melewati makam Rasulullah SAW, akhirnya ia meninggalkan Madinah dan pergi bersama pasukan jihad fisabilillah. Sampai beberapa waktu lamanya ia tidak kembali ke Madinah. Pada suatu hari ia bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya itu Nabi SAW bersabda kepadanya, "Wahai Bilal, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak pernah menjengukku?" Setelah bangun dari tidurnya, Bilal radhiyallahu anhu pun segera pergi ke Madinah. Setibanya di Madinah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhu meminta Bilal radhiyallahu anhu agar mengumandangkan azan. Ia tidak dapat menolak permintaan orang-orang yang dicintainya itu. Ketika ia mulai mengumandangkan azan, maka terdengarlah suara azan seperti ketika zaman Rasulullah SAW masih hidup. Hal ini semangat menyentuh hati penduduk Madinah, sehingga kaum wanita pun keluar dari rumah masing-masing sambil menangis untuk mendengarkan suara azan Bilal radhiyallahu anhu itu. Setelah itu beberapa hari lamanya Bilal radhiyallahu anhu tinggal di Madinah. Akhirnya ia meninggalkan kota Madinah dan kembali ke Damaskus dan wafat di sana pada tahun ke-20 Hijriah. Hadis Asadul Gabbah. Alhamdulillah, baru saja kita telah mendengarkan satu kisah sahabat Rasulullah SAW tentang Islamnya Bilal bin Rabah al-Habsyi radhiyallahu anhu dan penderitaannya. Insyaallah apa yang kita dengarkan kita pesankan dalam hati dan niat amal dan sampaikan. Insyaallah.